Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Win dari kelas DS4703 dengan NIM 10305230054. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan mata kuliah IPSD atau Infrastruktur Platform Data untuk Data Science menggunakan dengan tugas menggunakan PySpark. Akan saya screen. Pertama, tugas yang kita lakukan adalah mengolah dataset dan membuat prediksi model pada dataset happiness score atau happiness ranking pada dataset tahun 2016. Bentar, akan saya share screen sebentar. Ini dia. Uh, jadi pertama-tama saya menggunakan Colab. Uh, Sederhana aja. Jadi pertama-tama kita menggunakan pip install PySpark dulu. Jadi untuk mengambil library-nya PySpark dulu terlebih dahulu. Kemudian kita mengimport dulu library-library yang dibutuhkan seperti Pandas, NumPy, atau Matplotlib untuk visualisasi ataupun perubahan numerical data. Nah, pertama-tama kita kalau dalam PySpark itu kita harus membangun model atau membangun apa namanya kayak server tersendiri untuk apa yang kita pengen bikin di dalam PySpark ini. Jadi PySpark ini menggunakan metode membangun model dengan menggunakan server atau namanya itu partition builder. Nah, jadi kita membangun membangun modelnya itu dalam aplikasi bernama World Happiness Report atau yang membuatnya. Kita membuatnya atau kita mengambil dari sorry. Kita membuatnya atau mengambilnya. Jadi misalnya dalam server yang sudah tercantum World Happiness Report, ya tinggal bisa diambil. Kalau nggak ada, ya tinggal di-create. Nah, pertama kita read dulu file yang udah kita import ini 2016 happiness score-nya. Setelah kita lihat terdapat fitur seperti atau atribut seperti negara, bagian negaranya, happiness rankingnya, happiness score-nya, lower confidence intervalnya, uppernya, ekonomi atau GDP, family-nya, uh, health atau freedom, trust, dan generosity atau dystopia residual. Nah, pertama-tama kita melihat dulu datasetnya itu apakah dataset itu sudah bersih atau belum dengan menggunakan print schema. Dan bisa dilihat secara dasaran saja, mungkin bisa kita anggap dataset sudah dianggap bersih karena semua nilai label dianggap true. Kemudian, saya menggunakan import when PySpark SQL untuk membuat query ataupun melakukan IDE untuk nanti kita lakukan pada machine learning model. Nah, ini untuk pipeline-nya. Jadi misalnya saya mau kan dari yang happiness level ini, happiness, oh ya happiness score-nya saya bakal ambil. Misalnya jika skor itu kurang dari 4, saya bakal anggap sebagai rendah, dan untuk yang sedang itu kurang dari 6, dan jika lebih dari 6 atau lebih dari 6 maka saya akan anggap itu sebagai nilai tinggi. Dan itu sudah tercantum dalam happiness level dalam kolom saya. Kemudian saya melihat dulu distribusi pembagian nilai sedang, tinggi, rendahnya. Nah, terlihat di sini rendahnya itu sedikit kecil ya distribusi nilainya, jadi hanya 21 dari berapa ini? Dari 100-an, jadi hampir cuma berapa persen doang. Jadi mungkin prediksi terhadap rendah akan semakin kecil ya, karena tidak ada distribusi nilai yang terlalu besar. Nah, kemudian saya menggunakan metode pipeline. Jadi pipeline ini metodenya kita akan membuat indikasi atau step by step apa yang harus dilakukan oleh machine learning modelnya terlebih dahulu untuk melakukan pemodelan yang sebenarnya. Nah,
Dengan PySpark Machine Learning Feature, saya menggunakan Mystery Indexer, Vector Assembler, dan Standard Scalar. Pada indexernya saya menggunakan happiness levelnya itu kayak misalnya tinggi, sedang, rendah ini bakal saya ubah menjadi satu sebagai sedang, dua sebagai tinggi, rendah sebagai tiga. Karena kalau menggunakan indexer itu pembagian distribusi nilainya kan dimulai dari satu, atau nol, saya lupa. Jadi dari satu misalnya, tapi akan dimulai yang terlebih dahulu dari satu ataupun nol itu dimulai dari distribusi terbesar nilainya. Jadi saya sini 8 sedangnya 89, maka dianggap satu. Yang selanjutnya gitu juga. Jadi rendah kan dianggap yang paling terakhir. Yang sedangkan yang tinggi itu dianggapnya misalnya kedua ataupun satu. Nah, saya menggunakan fitur-fitur kolom yang hampir semua feature saya gunakan kecuali country dan region, happiness rank, dan happiness score-nya. Nah, happiness score ini karena distribusinya udah terlalu lihat karena kita kan menggunakan distribusi memprediksi happiness score-nya. Tentu saja tidak bisa kita gunakan. Nah, dari fitur-fitur yang saya ambil dari setelah lower confidence, saya mengambil semuanya sampai di Stopia Residual. Namun, untuk kolom yang lower confidence interval sama upper confidence intervalnya itu, saya hanya mengambil salah satunya. Karena saya merasa kedua nilai ini terlalu berkorelasi. Jadi, bisa saja terjadinya overfitting. Nah, jadi saya mengambil salah satunya antara lower ataupun upper. Dan di sini yang saya ambil adalah uppernya. Nah, setelah fitur-fitur yang udah kita ketahui mau diambil gimana, pada metode pipeline kedua, stages yang kedua, kita menggunakan vector assembler atau uh, membuat array menggunakan fitur-fitur yang sudah tercantum di sini. Array-array yang berisi nilai-nilai yang ada di seperti upper confidence interval, ekonominya, family-nya, health-nya, freedom-nya, ataupun generosity-nya, ataupun trust. Nah, pada pipeline stage ketiga, kita menggunakan scalar sebagai untuk menormalisasi angka-angkanya sehingga menjadi 0 dan 1 hingga membuat komputasi lebih terasa cepat. Nah, pada kita langsung pada metode pemodelan AI-nya yaitu menggunakan random forest. Pertama-tama kita import dulu kayak misalnya classification menggunakan random forest, metode pipeline-nya, dan pun evaluation-nya gimana. Nah, ini dia yang tadi sudah yang kita ngomongin pipeline itu apa. Pipeline itu seperti kayak step by step untuk mencapai pemodelan yang kita inginkan. Nah, pipeline itu kayak stagesnya tadi seperti indexer yang udah kita bikin untuk seperti yang tinggi itu jadi satu ataupun sedang jadi dua, rendah sebagai tiga. Yang assemblernya itu kita gunakan sebagai membuat feature yang apa yang kita prediksi. Nah, scalar itu kayak menormalisasi feature-nya dan melakukan prediksi pemodelan dengan random forest yang udah kita import seperti tadi gitu. Kita mulai scale feature. Kita ambil scale feature-nya dan apa yang kita prediksi itu adalah happiness level using index-nya. Dan kita melakukan pembagian datanya. Setelah itu kita membuat pemodelannya menggunakan R model pipeline-nya. Kita kita feed dulu. Kemudian kita transform menggunakan DF test-nya. Kemudian Kemudian kita melakukan evaluasi dan membuat prediksi. Setelah dilakukan, ternyata prediksinya mencapai 0,96 ataupun 96%. Setelah kita melihat 96%, ternyata akurasi itu dianggap cukup bagus hingga tidak usah mungkin bisa ditingkatkan kemudian hari lagi kan. Kami karena kita hanya melakukan prediksi random forest biasa dan akurasi sudah cukup tinggi, kita tidak melakukan uh, peningkatan apapun lagi. Nah, seperti yang bisa kita lihat, di prediction kita menggunakan select feature untuk melihat apa yang kita lakukan di prediksi ini. Jadi kayak kita mengambil feature-nya, happiness level using index-nya, ataupun prediksinya. Ini kita ambil menggunakan pipeline-nya. Nah, kita lihat kayak seperti happiness level using index yang sebenarnya, prediksi yang kita tebak, dan cukup
benar ya prediksi kita. Dan mungkin itu saja kayak menggunakan PySpark biasa untuk memperdalam machine learning, maka stop sharing. Itu saja mungkin presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.